So, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini tuh gue mau jawabin Q&A para netizen, netizen Dajjal ya. Soalnya kebanyakan nanya ke gue pertanyaan diulang-ulang mulu, gue aja pusing. Jadi mau gue recap, mau gue jawabin. Gini aja deh ya Wak, kan summer nih ala-ala tuh. Nah ya jadi gue pindahin konten-konten A Day My Life sama Q&A gue di YouTube karena TikTok gak ngasih gue duit beb, gue gak dapet duit, kena lo. Makanya gue pindahin semuanya ke YouTube sekarang. Dan YouTube gue mulai gitu kan. Jadi dan YouTube kan lebih panjang gitu, gue ngomong panjang lebar. Di TikTok kayak spam jadinya. Mungkin di TikTok gue pasti bakalan konten, gue kan random aja kalau di TikTok mah. Jadi ikutin, udah deh, gak usah banyak baca deh, udah deh. Ikutin gue aja terus, nanti gue mau ke kena lo. Ada yang nanya-nanya skincare gue tuh cuman pakai cleanser sama cleanser bebas gue ganti-ganti gitu. Tapi sekarang gue pakai CeraVe. Sama yang penting sunscreen. Gue nyari sunscreen yang 30 SPF nggak ada di sini. Rata-rata kan bule ya, white skin, light skin, Cina. Kalau nggak bule isinya di sini. Jadi yaudah gue pakai ini aja Wak, 50 SPF. Bodo amat lah, gue nggak ngerti SPF-an. Pokoknya intinya gue pakai produk di muka gue biar nggak hancur say. Kalau lu pada mah hancur nggak masalah, lu pada bukan artis. Gue artis yang nonton banyak, masa gue kunyuk? Gimana? Kena lo. Kalau buat rambut biasanya tuh gue pakai ini sih. Kalau misalnya mau gue tata rambut gue, tapi seringan gue biarin aja say. Gue natural dry gitu, nggak gue apa-apain. Nggak pernah gue sisir rambut gue mah. Kalau gue sisir aneh, rambut gue klimis. Ntar balik lagi dia keriting kayak gini lagi, percuma. Lo kalau punya rambut kayak gue, gak usah disisir. Be confident aja keriting, rambut lo emang takdirnya gak bisa disisir say. Lo pakai Rizel foundation aja nih, lo keriting-keritingan lagi kayak gue nih. Aduh, Wak, banyakan ya Wak? Enggak ah. Banyakan Wak. Harusnya lo pakai hair dryer, jangan kayak gue. Males gue pakai hair dryer lama. Nah, kan udah makin keriting nih. Nah, tuh kan. Gemes, lucu keriting gitu. Tuh. Lucu kali, tuh kan. Rambut gue jadi kayak mie. Lucu say, lo beda gitu. Gue beda maksudnya. Lo pada kan rambutnya kalau di Indo lurus-lurus aja gitu. Ya makanya lo pada orang biasa, gue artis. Nah lo bercanda beb, mana artis gue, content creator. Apa bedanya Bim? Beda. Diem deh. Gue kayaknya mau ke North Sydney deh. Platform berapa cok? Platform 3, semenit lagi. Udah sampai North Sydney. So jadi sekarang gue lagi di daerah North Sydney. Nih perumahan-perumahan di Aussie nih kayak gini nih. Tuh. Yang pada kepo. Depannya dong kak, depannya dong, sabar. Diem, gue tahu. Duh, ketutupan pohon Wak. Mohon maaf nih. Tuh. Ini ada bridge, Anzac Bridge ya? Apa sih namanya? Anzac Bridge. Gak tau, gue lupa. Tuh kan. Ntar kita bakalan Q&A di sini ya. Nanti ada Luna Park juga tuh. Tuh. Gue belum pernah ke situ tahu. Gue udah pernah belum ya? Udah pernah deh gue, lupa gue sama temen gue. Orang Europe. Oke, lagi di hutan gitu kan. Ini turun terjal banget nih. Ini nanti baliknya sengsara gua agaan. Aduh, Wak, udah turun Wak, gua gimana Wak? Lihat nanti deh. Terjal Wak, demi Allah terjal. Hati-hati nih. Kalau hujan nih agak licin nih ntar nih jalan. Bagus sih. Gila. Bisa sampai sini loh Bim.
Rumah apa ada ayam, Wak? Ini digoreng enak kali ya. Kena lo. Seru nggak? Seru nggak? Gue tanya seru nggak? Seru lah. Seru walaupun gue sendiri. Bukan berarti gue nggak bahagia, say. Gue bisa heboh sendiri di negara orang tanpa ada yang mencampuri gue, tanpa ada yang ngurusin hidup orang. Gue di sini bebas. Kenal. Mari kita Q&A sekarang. Gue mulai ya Q&A-nya. Jadi gue lagi di gue nggak tahu daerah mana lah, pokoknya daerah North Sydney. Gue lupa nama tamannya. Anyway, gue bakalan jawab pertanyaan-pertanyaan dajal dari para netizen gue. Pertanyaan-pertanyaan serius kok. Ini udah banyak banget, say. Udahlah, gue random aja ya nih. Pertanyaan-pertanyaannya menurut gue umum nih. Kita lihat dulu Instagram gue. Jangan lupa follow Instagram gue @aubimax. Oke, pertanyaan pertama dari Clocksedia. Apa hal yang paling berkesan selama di Australia? Pertanyaan lo bener serius kayak gini, Wak. Yang paling berkesan ya, Wak. Banyak, Wak, sebenarnya. Gak bisa gue jawab pertanyaan-pertanyaan gini. Skip deh, skip. Gue gak jadi, gak. Jangan, pertanyaan lo terlalu dalam menurut gue. Pindah, ganti. Gak umum juga lo nanya. Kepo deh. Kenapa nanya tiba-tiba berkesan? Yang lain. Gue cari yang lain ya. Bim. Aduh, nggak umum nih pertanyaan yang gue cari, yang nggak umum. Yang umum dulu ya, yang umum. Pertanyaan lo pada nggak jelas nih. Gue lama-lama malas Q&A kayak gini. Belajar bahasa Inggris di mana, Bim? Les di mana? Nah, ini gue jawab nih. Ini sering nanya nih orang-orang kan. Jujur gue dulu tuh udah les di mana-mana, say. Udah kayak pindah-pindah tempat les lah. Intinya kayak tempat les semuanya sama aja. Ngajarinnya kayak grammar mulu gitu. Tapi buat gue pribadi, saran gue juga ya buat ke kalian yang lagi belajar bahasa Inggris dan ingin keluar negeri, ambil speaking class aja. Ambil listening, speaking class gitu. Lo kencengin di dua komponen itu, karena menurut gue itu yang bakalan mendukung lo nanti in the future berkarir di sini gitu. Karena kalau listening, speaking lo lancar, grammar sama reading tuh nanti nyantai, say. Jujur gue dulu mulai progressively English gue mulai bagus tuh ketika gue join di English Wall Street English. Gue nggak di endorse, demi Allah gue nggak di endorse, tapi gue alumni dari Wall Street English yang dulu itu masih di Soho. Zaman dulu masih ada di Bandung, itu lokasinya di PVJ. Sekarang udah pindah ya di Dago. Nah, jadi gitu. Kena lo. Next question. Pertanyaan berikutnya. Bim, pengeluaran lu sehari berapa? Sehari sih nggak mesti ya, Wak. Cuman rata-rata nih sehari biasanya sekitar $30 gitu kalau gue makan di luar semua gitu. $30 lah, nggak heboh-heboh banget kok. Tapi itu makanan yang biasa, Wak. Jangan lu mikir makanan fancy. Pokoknya makanan wartegnya Australia lah. Saya sama public transport paling 35 lah, hanya sampai $40. Next, pertanyaan. Gaji part time di sana range-nya berapa, Bim? Untuk range gaji part time itu kalau nggak salah sekarang kayak di hospitality ya, kayak lo kerja di housekeeping atau nggak di, pokoknya hospitality lah, rata-rata kan itu kerjaan anak international student part time ya. Maksudnya part time job kita kayak di hospitality gitu. Itu $22 lah, minimal $22 per hour. Ya lo kaliin aja lah. Kalau Sabtu Minggu rate-nya lebih gede, tapi tergantung, biasanya ada yang kayak flat gitu-gitulah. Lo bisa cek sendiri dah kalau itu, lo cari aja minimum wage in New South Wales gitu. Lo searching aja, say. Kalau itu mah gue gak spill gaji gue ya, privasi, kena lo, diem. Next question. Kenapa milih study ke Australia, Bim? Oke, jujur gue dulu kalau nonton video gue yang intro, sebenarnya lo udah tau lah, gue sering cerita juga. Ngapain lu pada ngeliatin gue itu? Heboh tuh emak-emak. Gue artis, diem deh.
balik lagi ke pertanyaannya, kenapa milih studi ke Australia. Jadi gue dulu tuh sempat apply ke Kanada sebenarnya gue research banyak negara gitu, kayak US, Kanada, UK, New Zealand, Europe, sampai Finland tuh gue acak-acak semua, Wak. Tapi at the end of the day gue akhirnya milih ke Aussie karena last choice, Wak. Kayaknya gak ada yang mau nerima gue lagi, dan akhirnya ya udah gue milih kesini karena kayak takdir gitu, kayaknya I don't know, random gitu. Gue soalnya Libra ya, jadi kayak random aja gue milih Aussie gitu kan. Gue sih yang penting negara barat sih, karena gila gue udah mandi tau, ada lalat, Wak. Gue milih negara barat karena kan possibility, maksudnya kayak quality of life di sini tuh beda gitu ketimbang negara Konoha gitu ya. Next deh, semoga menjawab ya. Mau menjawab mau enggak kayak gue gak peduli, pokoknya mau gue jawab. Selanjutnya, setelah lulus kuliah pengen kerja jadi apa? Gue pengennya gak kerja, Wak. Gue pengennya ngonten aja. Ini kerjaan gak sih? Ini menurut lo pekerjaan bukan? Konten kreator kayak gini pekerjaan bukan? Pekerjaan, say. Jadi gue tuh ngambil jurusan marketing ya, marketing and media. Gue ngambil digital marketing. Jadi ya in the future gue pengennya kayak jadi jurnalis, konten kreator, kayak gitu-gitulah, Wak. Yang kayak berkecimpung di dunia media lah intinya, and advertising tentunya. Kena lo, kan sering gue jebak lo, gue lagi endorse sebenernya gak sadar, kena lo. Next, culture shock yang paling culture shock parah waktu tinggal di Aussie. Ini gue agak malu ya, kayak gue pertama kali ke Aussie kan gue tinggal di Marrickville, Wak. Gue kayak langsung heboh gitu kan, gue mau ke Woolies gitu, Woolworths kan, gue manggilnya Woolworths bukan Woolies dulu, karena gue udah tahu itu Woolies orang-orang manggilnya di sini. Pas gue nyebrang gitu kan, ada sign nyebrang gitu kan, kayak kaki gitu, gue kayak diem gitu, bitch, kok ini nggak jalan-jalan gitu, mobilnya gitu, kok diem aja. Oh ternyata nyuruh gue jalan gitu. Jadi di sini tuh kalau misalnya lo mau nyebrang, mereka tuh udah automatically kayak diem gitu. Kayak gue kayak anjir, di Indo lo harus gini-gini, gila. Itu culture shock gue yang paling culture shock menurut gue. Itu doang sih. Gue bakal expect kayak banyak ya orang ciuman, itu mah biasa, gue udah biasa liat di film gitu. Cuman itu yang gak biasa menurut gue di Aussie ya. Kayak next question, kapan balik Indo? Nggak tahu, gue nggak tahu kapan gue balik Indo. Nunggu sukses lah, Wak. Nunggu ada duit ke Indo, cuma jalan-jalan doang, kena lo. Tinggal di sini, nyari duit di sini. Biaya pengeluaran di Aussie selama sebulan. Gue sih pribadi itu rata-rata ya, kan nggak selalu segitu sih, tapi rata-rata gue sebulan itu habisnya di atas 20.000, di atas $2.000, sekitar 2.200, 2.500 lah, range-nya sekitar segitulah. Tapi kadang bisa sampai $3.000 juga gitu, tergantung kebutuhan. Tapi yang pasti di Sydney ini gue habisnya selalu di atas $2.000 lah minimal, di atas gitu. Next, apa ya? Tidak ada yang menarik lagi nih. Apalagi, say? Pertanyaan lo panjang banget. Ntar gue jawabin lagi deh ya. Soalnya di sini panas, Wak. Nggak kuat gue. Wak. Ntar gue jawab satu lagi, Wak. Biar nggak ini. Gue males gue ntar pindah-pindah mulu. Kena lo, diem semua kan. Dah, gue pindah dulu ya. Nanti gue jawabin lagi. Gue mau ngiyup nih. Di sini terlalu panas, Pak. Lanjut ya. Agak ngiyup. Ketimbang di sono panas mulu gue. Berapa budget orang tua kakak untuk perkuliahan kakak di Australia? Sebenarnya sebelum gue ke Australia ini, for your information, gue sempat kuliah di Malaysia. Untuk total budget mungkin kalau dikalkulasiin sama yang di Australia ini, nanti in total nih bakalan 2 miliar lah. Mungkin sekitar 2 miliar. Hampir lah. Itu untuk biaya kuliahnya aja, belum termasuk biaya hidup.
Kalau sama biaya hidup mungkin ya 2M gitu, 2M lebih lah, sekitar segitu. So yeah, that's for your information. Terus next question. Apa ya? Kayak lempeng-lempengan jadi pertanyaan-pertanyaan lo pada. Bahas tentang pekerjaan kak. Di sana orang-orang toksik di kerjaan. Di kerjaan nggak tipikal orang cari mukamu. Heboh ya. Pertanyaan lo kayak isinya curhat gitu. Kayak lo curhat nih. Di kerjaan lo isinya orang-orang toksik. Orang toksik itu tetap ada, say, di mana-mana lo bakalan nemuin. Cuman di sini kadarnya nggak banyak lah. Kebanyakan orang-orang di sini tuh ya supportive banget lah. Walaupun ya tetap ada gitu. Mungkin kalau lo bad luck lo bakalan nemuin gitu. Cuman dibilang nggak ada sih nggak mungkin, pasti tetap ada gitu orang-orang kayak gitu. Cuman ya lebih chill. Mostly lo bakalan menemukan yang kayak lebih relax lah. Walaupun yang namanya kerja ya kerja di sini. Karena lo kan digajinya per jam. Lo berekspektasi apa, lo mau nganggur, lo mau nggak ngapa-ngapain, lo digaji nggak ada, say. Lo harus ngerjain sesuatu, tau nggak? Karena lo dibayarnya per jam, tau nggak? Di per jam dan lo dibayar segitu. Harus mikir, sadar lo pade. Jangan mau enaknya aja, kira nyari duit di sini gampang, gila lo pade. Next question ya. Di sana ada ojek online nggak kayak Gojek atau Grab gitu? Di sini ada Uber. Jadi ya itu kayak ojek online nya Australia. Ada lah lo. Kira negara apa ini nggak ada ojek online? Gila Next. Motivasi nanya motivasi gue kesini. Heboh ya pada nanyain gue motivasi gue kesini apa? Motivasi gue ke Australia itu untuk kabur. Gedek aja, say. Udah sering gue mention berkali-kali nih di live streaming. Gue tuh kesini karena ya gue mencari negara yang menurut gue adil lah untuk gue berkarir gitu. Karena gue jujur gue udah enak gitu. Gue bukannya nggak suka Indonesia karena culture-nya atau apa. Gue suka culture-nya. Gue mengakui gue orang Indonesia. Gue bangga punya aksen Indonesia. Gue bangga bisa berbahasa Indonesia. Tapi yang bikin gue gedek tuh kayak kalau ngomongin keadilan apalagi hukum itu kayak gue udah capek banget dah, nggak bisa dah. Makanya gue kesini gitu. Makanya gue milih negara barat at the end of the day. So itu motivasi gue sih. Dan satu-satunya yang membuat gue bisa untuk dapat permanent resident atau citizen di sini ya melalui jalur pendidikan gitu. Itu satu-satunya jalan yang terbaik lah buat gue. Kalau lo bisa ngobok di sana, tapi kalau gue sendiri sih, gue pribadi ingin berkarir ya di sini. Gue ingin hidup yang enak gitu. Jadi gue mulai bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Jadi gue harus kuliah sambil kerja gitulah. Dan story ini bakalan gue record terus sampai gue sukses nanti, insya Allah gitu kan. Kalian ngeliat gue from scratch dari bawah banget nih sekarang. In the future lo bakalan ngeliat gue gimana. Kita lihat nanti. Kena lo. Next. Apalagi nih pertanyaan, kayaknya udah hampir gue jawab semua nih. Soalnya yang lain pertanyaannya lempeng-lempeng aja sama. Kalau nggak pertanyaan ngaco. Gue mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang nggak serius di sini. Jangan ngelawak mulu. Dikira hidup gue lawak. Agak sih, kena lo. Kak, kuliah di Aussie pakai agen apa? Gue nggak mau spill, semua agen sama aja lah, nggak usah lewat agen. Gue juga nggak perlu gitu. Semua agen sih sebenarnya sama aja sih, tergantung yang paling dekat sama rumah lo aja. Di mana-mana sama aja, say. Soal agensi mah kesini. Terus yang penting lo tuh punya IELTS. Intinya agency itu menawarkan service IELTS course ya. Jadi yang penting lo bisa IELTS terus lo apply lewat agency, nggak usah repot karena nggak ada fee-nya sih. Paling fee-nya buat immigration aja sih. Kalau buat apply ke uninya sih tergantung lo bayar nggak uninya gitu. Kalau uninya ada application fee-nya ya lo harus bayar, kalau nggak perlu gitu. Karena mereka dapat komisi langsung dari uni gitu.
Next question, gue diliatin orang gak kayak gue artis, mohon maaf, kenal lo content creator ding, bukan artis. Kalau artis beda lagi. Kadang orang nanya-nanya, emang nonton lo berapa gitu lah. Banyak yang nonton gue, gila. Gue nggak terkenal di sini sih, cuma di Indonesia gue terkenal, mohon maaf. Next question. Apa lagi ya? Hal-hal yang ngerubah hidup atau berubah semenjak lo tinggal di Sydney. Hustle culture, terus juga nggak males-malesan di rumah. Kayak gue sekarang nggak bisa gue kayak diem di rumah doang males. Kecuali gue capek banget ya, gue paling tidur gitu. Mostly orang-orang di sini tuh ya kerja, kuliah, gym, yuk do something gitu. Kayak nggak bisa leleh doang di rumah gitu, beban keluarga nggak bisa selesai. Di sini kayak gue udah dididik mandiri. Di sini gue harus independen, self sufficient, harus bisa ngapa-ngapain sendiri gitu. Itu sih yang gue berubah. Karena di Indo gue mau makan aja perkara cuma 500 meter gue aja GoFood, males banget sumpah. Buying behaviornya juga hancur karena di Indo tuh ada Shopee 11 gitu, tiba-tiba kayak beli aja barang-barang yang gak penting. Di sini gue jadi kayak mikir, karena di sini orang tuh jarang make online shop kayak gitu. Paling mereka tuh beli bener-bener hal yang penting gitu. Kayak di Indo tuh banyak banget orang-orang yang kayak beli barang yang nggak penting dibeli, kayak gitu. Kayak udah punya dibeli. Itu sih yang merubah hidup gue di sini sekarang. Apa lagi ya? Kayaknya udah semua nggak sih? Pertanyaan-pertanyaan yang nggak jelas nih atas. Nanti kalau udah lulus bachelor ada niatan untuk ambil master nggak, Bim? Kayaknya gue nggak ada deh. Nggak tahu deh ya in the future. Tapi kalau pakai duit sendiri nggak. Mungkin kalau beasiswa yes. Maybe I want. Mungkin gue bakal ngambil criminal law nggak sih? Seru gak sih kena lo? Ngayal aja. Nggak tahu gue mau mikirin S1 dulu kelar, baru gue mikirin S2. Ngapain gue? Perkara deh. Mikirin S2. Aduh. Banyak pertanyaan lawak nih mak, sisanya orang-orang gila. Oh ya, rent gue per month berapa? Sewa rent gue yang sekarang ini $250, belum termasuk laundry. Kalau sama laundry mungkin per week sekitar 260-an dolar lah, sekitar segitu. Tapi rata-rata sekarang market di Sydney itu untuk sewa rent yang single room itu sekarang rata-rata harganya $300 sih. $300 itu pun bukan di city gitu. Di city tuh kayak $300 ke atas gitu, kayak di Surrey Hill, di Central itu kayak mahal-mahal Pak. Di Altimo ya maksud gua. Jadi kalau di suburb tuh mungkin masih dapet yang $200. Gue di suburb tapi kayak di Redfern, jadi deket banget kan sama Central tuh. Gue dapet good deal banget sih. Next, ada lagi nggak ya? Apa yang membuat kamu kuat? Yang membuat gue kuat adalah gue menghadapi realita gitu. Gue tuh orangnya menerima aja dengan keadaan. Kalau keadaan gue lagi kayak gini ya udah, gue nggak ada duit, nggak bisa gue ngaku-ngaku gue bilang oh gue punya duit, orang tua gue kaya raya. Nggak, orang tua gue kaya, gue kaya di Indonesia. Di sini nggak bisa say. Lo ngaku kaya di Indonesia, di sini miskin. Jadi itu yang membuat gue kuat. Orang tua gue struggle untuk nyekolahin gue di sini. Dengan duit mereka yang habis-habisan itu, gue harus kuliah, gue harus sukses di sini, gue harus kuat. Di Indo emang kaya, jujur emang kaya. Di sini nggak kaya saya, di sini miskin. Di sini tuh pengeluaran habis minimal 25 juta loh per bulan. Bayangin, gaji manajer di Indo aja nggak sampai 25 juta kadang kan. Direktur kalau itu 25 juta di Indonesia. Ya nggak sih? Ya nggak? Correct me if I'm wrong. Jadi itu yang membuat gue kuat, keadaan. Karena keadaan lo bisa kuat. Kalau lo terlalu banyak backup plan kemana-mana, lo masih ada orang tua yang backupin lo cuma kuliah di Indonesia, lo skripsi males-malesan, lo nggak kerja part time, lo tinggal skripsi nih, lo males.
Lo terlalu banyak backup plan, makanya hidup lo gitu-gitu aja, lo nggak maju, lo males-malesan. In the future, roda ini berputar, lo miskin, lo jadi gembel, lo gimana? Gue tanya, bangun, sadar, orang tua lo tuh one day bakalan mampus, ya. Kalau mereka udah nggak ada duluan gimana? Lo mau gimana? Lo mau sama siapa? Gue tanya. Kasian deh, ya nggak? So segitu dulu kayaknya Q&A dari gue ini. So gue bakalan muter-muter lagi. Nggak tahu gue bakalan gue terusin nggak ini vlog. So ya, makasih yang udah nonton. Gila asik banget ya jalan nih, jalan taman, seru say. Gue suka banget kayak gini, jalan-jalan ke taman gitu, outdoor gitu, gue suka tuh. Mohon maaf nih, kenapa gue jadi ke Luna Park sih? Kenapa gue jadi kesini say? Gimana nih? Apa nih? Oh ya, gue mau jawab satu pertanyaan lagi yang sering ditanyain nih. Bang, sering ngalamin rasisme nggak di sana? Jujur, kalau nanya gue pribadi, gue nggak pernah ngalamin rasisme di sini. Belum pernah mungkin. Karena Australia ini negara yang cukup diverse gitu. Banyak imigran saya di sini, orang-orang dari berbagai negara. Jadi kayak rata-rata orang di sini respectful ya, karena nggak cuma satu kelompok tertentu aja yang tinggal di sini, tapi banyak kelompok-kelompok lain yang tinggal di sini. Jadi kita saling menghargai lah intinya. So kalian nggak perlu takut, apalagi kalian berhijab, nggak perlu takut tinggal di sini. Kalian tuh, karena gini ya, orang-orang kan takut karena lo pada nggak sadar yang mayoritas nih, yang muslim, gue sendiri muslim, alhamdulillah, nggak sadar gitu kita di Indonesia itu. Karena ya pasti di setiap negara ada lah yang namanya rasisme, ada aja orang usil. Semoga menjawab, kena lo. Lagi yang gue ingat, bang, lo kontrol behel di sana berapa? Gue di sini nggak kontrol karena gue dari Malaysia, dan sebenarnya ini udah nearly done dan maybe udah selesai nih, udah rapi. Jadi gue tinggal dilepas. Untuk bulan Mei nanti gue ke Malaysia, jadi gue bakalan lepas di Malaysia. Karena di sini mahal banget guys. Di sini tuh kalau mau transfer behel biayanya sekitar $3.000, 30 juta itu untuk transfer. Jadi lo ngulang dari awal, in total lo bakalan spend sekitar $9.000 atau 90 juta. Jadi nggak mau gue, kena lo. Sekarang kan gue lagi di Luna Park. Gue mau nunjukin ke kalian kalau public transport di sini itu gak cuma bus, train, atau tram ya. Jadi ada yang namanya wharf. Jadi ini tuh wharf itu apa sih bahasa Indonesianya? Perahu ya. Nah, kita bayarnya tetap pakai card, pakai Opal card. Nah ini public transport say. Tuh, itu aja. Lo mau melanglang buana kemana aja bisa tuh pakai wharf. Ini gue nggak tahu nih yang platform mana nih. Jangan sampai gue nyasar ke Brisbane ntar. Nih kalau mau ke Circular Quay kan platform B. Nah itu bisa itu. Gue mau ke sono no. Itu sebenarnya public transport ya. Cuman orang-orang di sini malah menggunakannya untuk kayak wisata lah, nggak tamasya mereka. Kayak seru aja sih, lucu gitu kan. Makan deh kayaknya, gue mau cari makan dulu. Gue belum makan siang soalnya, heboh udah kemana-mana. So ya, maknyasnya apa nih? Ini resto Indo ya Wak? Aku mau ah. Oke. Ini ada babinya. Haram dong. Kalau nasi campurnya nggak pakai babi bisa nggak? Bisa pilih mau apa aja. Oh, tinggal milih ya? Iya. Aku mau dong nasi campurnya. Berapa choice? Sampai berapa choice? Bos bagi 3. 3 aja deh. Apa aja? Aku mau telur. Itu ayam ya? Ini ayam goreng. Ayam goreng sama ikan deh. Ada lagi? Udah itu aja. Nasi? Iya makan sini. Kayaknya bungkus aja deh. Mau take away ya? Take away.
Gue beli nasi campur. Gue nggak tahu itu random aja. Tiba-tiba ada resto Indo dong depan mata gue. Ya udah. Gue nggak tahu nih daerah mana sih. Kok gue bisa berhenti di sini ya? Oh ini daerah museum. Tadi gue barusan turun di situ. Oh. Ini gue mau kemana ya? Aku mau pulang. Gue udah sampai rumah. Heboh, capek gue. Aduh. Nah gue udah sampai rumah. Gue mau makan nasi campur gue. Lapar banget gue ya Allah. Mari kita coba nasi campur. Gue nggak tahu nama restonya tadi apa namanya, lupa gue. Kayaknya enak sih. Murah Wak. Dia cuman $13. $13 tuh murah loh di sini, sumpah. Worth it, gila. $13 segini Wak dapetnya. Tuh. Dapat 3 choice tadi. Jadi gue pilih apa nih? Ikan, telur, sama ayam. Tuh. Ada babi juga tadi, kalau gue nggak makan babi nih. Lupa ada babi, kena lo. Mari kita coba telurnya. Oke, telur balado. Nah, ngiler banget gue. Aduh, kenapa gue cuma beli satu ya? Sambalnya rendang. Telur banget rasanya, kena lo. Ikan. Sambalnya enak. Sumpah. Sambalnya enak. Jadi telur, ikan, ayam, sambalnya ini enak banget Wak. Tuh, enak sambalnya sumpah. Pada makan lo semua. Saya deh ya. Buat yang nonton video gua sampai akhir. Makasih banget yang udah nonton video gua. Gua mau ngabisin makanan gua dulu. Thank you banget yang udah ngikutin Q&A sambil jalan-jalan ngabrut ini. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi yang belum gue jawab, silahkan drop pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa follow sosial media gue yang lainnya. Thank you very much. See you in the next video. Bye. Kenalan.